Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 27 dari kelanjutan Battlestroke The Heaven ini, yaitu Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang mencoba untuk menyelamatkan kedua gadis bersama Yu Tao. Dia tidak menyadari bahwa di sana sebenarnya ada sosok yang besar. Sosok besar ini sebetulnya sudah ada di sana sejak lama. Namun mereka tidak menyadarinya. Sosok besar itu pun lalu tiba-tiba berkata, "Hei, kamu semua telah membunuh bawahanku. Lalu, siapa yang akan menangkap kedua gadis itu nantinya untukku?" ucap dari sosok itu. Mendengar itu, ekspresi wajah Yu Tao langsung menjadi lebih serius lagi. Sedangkan untuk Xiaoyan, dia masih memeriksa cincin penyimpanan dari orang-orang yang telah dia bunuh satu persatu. Dari lusinan orang yang ada di sini, hanya ada sedikit saja yang mati, dan sisanya hanya terluka berat. Namun, Xiaoyan tidak melepaskan cincin penyimpanan mereka satupun. Saat ini, Xiaoyan sudah memegang kembali lebih dari selusin cincin penyimpanan di tangannya. Xiaoyan pun lalu tersenyum bahagia. Sedangkan untuk permaisuri saat ini masih memeluk Bing Yutu sambil melihat pemandangan di depannya. Di antara cincin orang-orang ini, selain pil sumber gas yang sangat dibutuhkan oleh Xiaoyan, ada juga terdapat pil ki sumber dewa biasa tanpa energi iblis. Sebelum memasuki hutan belantara abadi ini, pil sumber gas Xiaoyan telah mencapai 700 miliar dan sekarang totalnya telah mencapai 800 miliar. Jumlah itu masih bisa mungkin lebih ataupun kurang, karena Xiaoyan tidak tahu jumlah tepatnya dari sumber gas dewa yang dia miliki saat ini. Dia hanya tahu bahwa saat ini dia hanya memiliki ratusan cincin penyimpanan yang hanya digunakan untuk menyimpan pil sumber gas dewanya saja. Karena pil sumber gas dewa merupakan sumber daya yang sangat dibutuhkan sebelum dia kembali ke dunia Senki. Xiaoyan akan berusaha sebaik mungkin untuk mengumpulkan pil sumber gas dewa sebanyak mungkin juga. Namun Bing Yutu benar-benar tidak bisa mengerti kenapa Xiaoyan begitu serakah seperti itu. Karena dia tidak tahu apa alasan sebenarnya dari keserakahan Xiaoyan. Di mata Bing Yutu, Xiaoyan hanyalah seseorang yang serakah dan juga gila. Setelah Xiaoyan berputar-putar mengelilingi mereka, dia akhirnya sampai di depan kedua wanita itu. "Terima kasih Tuan. Tuan, karena Anda telah menyelamatkanku, aku sangat berterima kasih kepadamu," ucap dari wanita itu sambil membungkuk di depan Xiaoyan. Xiaoyan lalu menatap kedua wanita itu. Lalu Xiaoyan pun mengulurkan telapak tangannya dan kedua wanita itu pun terkejut. "Tuanku, apa yang ingin Anda lakukan sekarang?" tanya dari kedua wanita itu sambil memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapan penuh curiga. Namun saat mereka melihat lusinan cincin penyimpanan di tangan Xiaoyan saat ini, mereka pun langsung mengerti dengan maksud Xiaoyan mendatanginya. Xiaoyan memang tidak akan mungkin untuk berbuat senonoh kepada mereka. Namun Xiaoyan ini perampok. Setelah ragu-ragu sejenak, kedua gadis itu pun tidak punya pilihan lain selain menggertakkan gigi mereka saja dan mengeluarkan cincin penyimpanan mereka masing-masing. Saya lalu mengambil cincin penyimpanan itu dan memeriksanya dengan kekuatan jiwa. Lalu Xiaoyan pun mengkerutkan keningnya. "Serahkan cincin penyimpananmu yang sebenarnya, atau aku akan menyerahkan kalian berdua kepada bajingan itu," ucap dari Xiaoyan. Suaranya ini tidaklah kencang, tetapi bisa terdengar oleh sosok tinggi yang berada di dalam kabut abu-abu itu. Sosok itu tiba-tiba terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan berani menghinanya. Buar. Kemudian ada suara keras terdengar dan sosok tinggi di dalam kabut abu-abu itu pun melompat lurus ke arah depan. Dia juga memegang sebuah pedang raksasa di tangannya. Namun pedang ini berbeda dengan pedang raksasa Xiaoyan atau pedang Bang Huang Huanzong. "Yu Tao, hentikan dia," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Yu Tao pun langsung menepuk keningnya. "Saudara Xiaoyan, kekuatan orang ini berada di langkah ketiga immortality. Dan aku tidak akan mungkin bisa bertahan lama bertarung dengannya," jawab dari Yu Tao. "Baiklah, aku akan datang untuk membantumu dengan sesegera mungkin setelah aku selesai mengambil cincin penyimpanan dari dua wanita ini," jawab dari Xiaoyan dengan acuh tak acuh.
Yutao pun hanya bisa menggertakkan giginya saja dan dia langsung bergerak maju. Saya lalu mengulurkan tangannya untuk meminta cincin penyimpanan kedua wanita itu. Sementara itu, Yuto yang sudah berhadapan dan beradu serangan dengan sosok yang jangkung dan kuat itu, namun karena sosok itu bertarung dengan hati-hati, dia takut akan melanggar peraturan di tempat ini. Jadi, sosok itu pun sedikit kesulitan untuk mengeluarkan semua kemampuan yang dia miliki. Jadi, Yuto bisa bersaing dengan sosok tinggi itu yang berkekuatan Kaisar Immortality tahap ketiga. Tetapi masih ada celah yang jelas di antara keduanya. Setidaknya setiap kali mereka beradu serangan, Yuto ini selalu terhuyung-huyung. Lalu Shin pun kembali ke arah Xiaoyan. Kedua wanita ini sebenarnya tidak mau menyerahkan cincin penyimpanan mereka. Tetapi saat mereka melihat permaisuri yang berada tidak jauh dari sana sedang memegang Bing Yutu, permaisuri lalu tersenyum lembut kepada kedua wanita itu. Senyuman permaisuri ini sangatlah ramah dan menghangatkan hati mereka berdua. Dan mereka berdua pun langsung terpesona, mengubah suasana hati mereka saat melihat senyum dari permaisuri. "Ambillah cincin penyimpanan kami ini tuan," ucap dari mereka. Kedua wanita ini tiba-tiba tersenyum kepada Xiaoyan. Dan dia dengan patuh menyerahkan cincin itu kepada Xiaoyan. Setelah memeriksa dengan kekuatan jiwanya, Xiaoyan pun tampaknya puas. Dan dia mengangguk kepada kedua wanita itu. Namun saat Xiaoyan berbalik dan hendak pergi, kedua wanita itu tiba-tiba berbicara. "Tuanku, kami datang ke sini dengan persiapan yang kurang. Bisakah kami pergi dengan tuan? Jangan khawatir, kami tidak akan menjadi bebanmu," ucap dari kedua wanita itu. Namun mendengar itu, Xiaoyan pun mengabaikan mereka berdua. Dia pun menutup telinganya. Kedua wanita itu tercengang saat melihat Xiaoyan pergi meninggalkan mereka berdua. Sementara itu, permaisuri yang melihat adegan ini, dia menutup mulutnya sambil terengah-engah atau tertawa. Dan ekspresi wajah kedua wanita itu menjadi semakin suram. Namun, mereka tampaknya tidak menyerah, karena mereka memilih untuk menunggu Xiaoyan sampai selesai bertarung. "Hei Yuto, bisakah kamu mengalahkannya?" tanya dari Xiaoyan sambil melihat Yuto yang saat ini sedang terlempar ke belakang. Bahkan pakaian Yuto pun hancur dan dia terlihat sangat menyedihkan. "Saudara Xiaoyan, dia terlalu kuat untukku. Aku telah mencoba yang terbaik kali ini untuk bisa melawannya. Tetapi tentu saja itu tidak akan mungkin karena aku tidak akan bisa mengalahkannya," ucap dari Yuto. "Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kalau begitu ayo kita lari saja," ucap dari Xiaoyan. Sudut mulut Yuto pun bergerak ketika mendengar kata-kata itu. Bahkan jika Xiaoyan memang ingin melarikan diri, dia tidak perlu berteriak seperti itu di depan musuhnya. "Aku akan pergi terlebih dahulu. Setelah itu kamu ikuti aku ya," ucap dari Xiaoyan. Setelah berbicara seperti itu, sayap Valkyrie hitam di punggungnya langsung mengepak. Dan Xiaoyan pun segera berubah menjadi hembusan angin dan menghilang dari sana. Yuto benar-benar bingung kepada Xiaoyan saat ini. Yuto pun hanya bisa menggertakkan giginya saja. Dan dia segera menarik diri dari sana dan berpacu ke arah yang dituju oleh sayap. Adapun apakah dia bisa melarikan diri atau tidak, Yuto sendiri masih tidak tahu. Tetapi jika dia terus bertarung, jelas tidak mungkin baginya untuk bisa mengalahkan orang itu. "Hei, kalian telah membunuh bawahanku, jadi tidak mungkin aku akan membiarkan kalian pergi begitu saja," ucap dari sosok itu melihat keduanya berlari dengan sangat kencang. Namun sayangnya kecepatan sosok itu jauh lebih lambat daripada Yuto. "Menara tahanan pergilah," ucap dari pria itu. Kemudian ada seberkas cahaya yang melesat ke arah Yuto. Cahaya itu langsung menyelimuti Yuto. Dan Yuto juga tahu bahwa ada yang salah dengan cahaya ini. Karena tidak peduli secepat apapun dia melesat, dia tidak bisa terlepas dari cahaya yang dibentuk oleh menara itu. "Mengeraslah," ucap dari pria itu lagi. Dan cahaya menara itu pun langsung menutupi Yuto dan langsung mengeras. Berubah menjadi menara raksasa yang kokoh. Dan Yuto pun terjebak di menara itu. "Aku akan memberimu dua pilihan. Aku akan membunuhmu atau kamu harus menjadi bawahanku dan menangkap gadis-gadis itu untukku lagi. Aku akan memberimu 10 detik untuk memikirkannya," ucap dari pria itu. Saat ini Yuto sedang berjuang untuk bisa melepaskan diri dari menara itu. Namun sekeras apapun usahanya dia tetap gagal.
Yuto benar-benar merasa sial saat ini. Dia baru saja digunakan sebagai pembantu oleh seseorang fighting god. Dan sekarang atasannya akan berubah lagi. Tidak boleh. Dia masih memiliki urusan denganku. Dia masih mempunyai kontrak dan belum dibayar, ucap dari saya. Pria itu langsung mengangkat kepalanya karena terkejut ketika dia mendengar kata-kata Xiayan ini. Dia melihat Xiayan yang berdiri di kejauhan. Namun sayap Valkyrie hitam di belakang punggungnya perlahan menghilang. Dan Xiayan pun menatap ke arah pria itu dengan sangat tenang. "Oh, jadi kamu yang memberikan keputusan di sini?" tanya dari sosok itu. Dia sebelumnya telah setuju dengan perjanjian bersamaku. Dia akan menjadi pembantuku. Jadi dia tidak akan bisa membantumu untuk menangkap wanita itu selain aku yang memerintahnya, jauh dari saya. Pria itu tiba-tiba tertawa ketika mendengar itu. "Apakah kamu sedang bercanda? Kamu hanyalah seseorang fighting god. Mana mungkin kamu bisa melakukan itu kepada seseorang immortality tahap kedua?" jawab dari pria itu. "Lepaskan pembantuku, kalau tidak aku akan membunuhmu," ucap dari saya. "Sepertinya kamu telah menelan terlalu banyak pil sumber gas dewa yang mengandung energi iblis. Jadi energi iblis yang terkandung di dalamnya telah membuatmu gila dan sengklek. Kamu terlalu percaya diri dan itu keterlaluan. Tahukah seberapa kuat orang yang kamu ajak bicara ini sekarang?" tanya dari pria itu. "Ya, aku tahu kekuatanmu hanya berada di langkah ketiga immortality saja, bukan?" jawab dari saya. "Karena kamu sudah tahu, jadi apakah kamu sudah siap untuk mati?" tanya dari pria itu lagi. Saat menatap sinar cahaya di mata Xiayan yang tidak tergoyahkan, dia masih merasa bahwa kepercayaan diri Xiayan ini berasal dari energi iblis yang ada di dalam tubuhnya. "Sudahlah, berhenti beromong kosong. Ayo kita bertarung," jawab dari Xiayan sambil tersenyum. Di mata pria itu, senyuman ini adalah sebuah ejekan terhadapnya. "Sepertinya kamu benar-benar ingin mati," ucap dari pria itu. Dia langsung membiarkan Yuto yang terjebak di dalam menara ini. Dan dia langsung bergegas menuju ke arah Xiayan. Sosok pria itu lalu mendekati Xiayan dengan sangat cepat. Dan pada saat yang sama, ada kabut hitam yang naik ke udara di belakang Xiayan. Dan kabut hitam ini, ada beberapa sosok yang terbentuk di dalamnya. Semuanya memancarkan aura immortality. Ini adalah jiwa-jiwa petarung immortality yang telah dikumpulkan oleh Xiayan. Meskipun jiwa-jiwa ini tidak mungkin sekuat saat mereka hidup, namun jiwa-jiwa ini masih bisa mempertahankan jejak kekuatan immortality-nya. Dan ketika jumlahnya cukup banyak, kekuatan tempurnya pasti tidak bisa diremehkan. Xiayan lalu mengirim 10 jiwa emas immortality sekaligus. Melihat itu, ekspresi pria itu pun langsung berubah. Kemudian Xiayan melihat pria itu mengeluarkan peluit di tangannya dan melemparkan ke dalam mulutnya. Lalu dia menarik napas dalam-dalam. Gelombang kekuatan immortality itu bergabung ke dalam peluit itu. Dan saat berikutnya, gelombang kekuatan immortality itu langsung dihempaskan olehnya. Bus! Suara peluit itu menusuk telinga, sepertinya mampu menembus segalanya. Dan semua jiwa-jiwa emas itu yang paling dekat dengan suara peluit itu semuanya menunjukkan rasa sakit di wajah mereka. Mereka pun langsung segera mundur. "Apakah ini adalah teknik terkuatmu? Kamu tidak bisa menang melawanku hanya dengan teknik seperti itu." Melihat ini, Xiayan sedikit mengkerutkan dahinya. Dan sosok pria itu pun berlari lagi kepadanya. Penguasa raksasa di tangannya yang bahkan lebih besar dari pedang Bang Huang Quanzong milik Xiayan ini langsung ditebaskan, diikuti dengan kekuatan tekanan yang sangat kuat. Kekuatan tekanan semacam ini membuat Xiayan merasakan ancaman kematian. "Pergilah ke neraka, fighting god sampah," ucap dari pria itu. Sosoknya telah muncul di atas kepala Xiayan dan sebuah bayangan besar tersapu dari pedang raksasa miliknya langsung menyelimuti Xiayan. Pada saat yang sama, saat Xiayan bertarung dengan pria ini, Yuto sudah berhasil melepaskan diri dari menara itu. Saat dia melihat pria itu menyerang Xiayan, Yuto ingin datang membantunya. Namun, meskipun Yuto bergerak sekarang, semuanya sudah terlambat. Yuto melihat Xiayan secara perlahan mengangkat telapak tangannya. Yuto pun heran, apakah Xiayan ini berniat untuk menggunakan lengannya sendiri dan menahan pukulan petarung langkah ketiga immortality itu. Menurut Yuto, itu adalah sesuatu hal yang konyol. Apa yang dia ingin lakukan? Gumam dari Yuto.
Hingga saat berikutnya, gelombang kejut yang kuat langsung menyapu dan suara menderu pun bergejolak di sana. Buar, gelombang yang sangat kuat segera memicu badai angin dan debu pun bertebarangan dalam sekejap. Hanya ada satu tangan. Kelima jari Xiaoyan ini terulur dan menangkap serangan itu. Dia benar-benar menangkap serangan pria yang berada di langkah ketiga Immortality. Tunggu dulu. Ilusi macam apa ini? Apakah ini sebuah ilusi? Ucap dari pria itu. Ternyata kekuatan petarung Immortality langkah ketiga ini tidak ada apa-apanya dibandingkan Xiaoyan. Pria itu pun terkejut. Dia dengan sekuat tenaga mencoba menarik kembali pedangnya. Tetapi meskipun dia telah berusaha sekuat tenaga, pedang raksasa yang terjepit atau dipegang oleh Xiaoyan ini tidak bisa dia tarik. Kemudian pria itu pun langsung menyerahkan senjata itu dan lebih memilih untuk melepaskannya saja. Segera dia pun langsung melesat mundur dengan kecepatan tinggi. Dan saat ini wajahnya sudah dipenuhi dengan kengerian yang luar biasa. Bagaimana mungkin seseorang fighting gun bisa menahan atau bahkan menangkap serangan dari seseorang langkah ketiga Immortality? Tentu saja bukan hanya dia satu-satunya yang terlihat ketakutan. Ternyata Yu Tao pun sampai membuka mulutnya lebar-lebar dan bahkan dia merasa ini adalah sebuah ilusi. Dia sangatlah kuat, ucap dari Yu Tao. Pria itu segera melirik ke arah Yu Tao yang terkejut dan kemudian dia menyadari bahwa bahkan Yu Tao pun tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari orang ini. Setelah itu, pria itu pun berencana untuk melarikan diri. Daripada kamu pergi, lebih baik berikan esensi darahmu. Atau kamu juga akan mati dan menjadi pasukan jiwaku. Kamu tidak akan mungkin bisa lari dariku sekarang. Karena kecepatanmu terlalu lambat jika dibandingkan denganku, ucap dari Xiaoyan. Akhirnya, pria itu pun merasa galau. Mau memberikan esensi darahnya atau kabur dari sini. Pria itu sangat terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Namun dia masih berencana untuk melarikan diri. Kemudian ada kilatan cahaya di tangan Xiaoyan. Dan kelima cahaya perak itu langsung menyembur keluar, berubah menjadi 5 sosok dengan penampilan yang sama dengannya. Namun mereka menghadap ke arah yang berbeda. Aura mereka tampaknya sama persis. Dan pria itu jelas berencana untuk menggunakan metode 1000 bayangan agar dia bisa melarikan diri. Karena Xiaoyan pasti akan mengejar salah satu dari mereka. Namun apa yang dilakukan oleh pria ini bukanlah sesuatu yang sangat spesial bagi Xiaoyan. Petarung langkah ketiga Kaisar Immortality ini tentu saja tidak mau menjadi bawaan seseorang fighting god seperti Xiaoyan. Martabat sebagai petarung Immortality akan benar-benar tercoreng bila itu terjadi. Namun pikiran ini hanya bertahan untuk sesaat saja. Karena saat berikutnya ada angin kencang bertiup dan pupil mata pria itu pun menjadi mengecil. Lalu ada sebuah tinju yang meraung ke arahnya. Buar, kekuatan tinju itu mengalir dengan deras dan seluruh hutan belantara abadi bergetar hebat. Tinju yang belum sempat menempel di wajah pria itu pun perlahan ditarik kembali dan sosok yang ada di depannya saat ini adalah Xiaoyan. Pria itu begitu sangat ketakutan dengan serangan yang dilancarkan oleh Xiaoyan barusan. Kemudian pria kekar itu pun langsung memuntahkan seteguk darahnya dan dia segera menyerahkan setetes esensi darah dan jiwanya kepada Xiaoyan ini. Tatapan Xiaoyan pun terlihat sangat tegas dan Xiaoyan lalu menerima esensi darah dan jiwa pria itu. Pada saat ini tubuh Xiaoyan bergetar hebat dan klon pemakan jiwa dan juga klon dewa asli langsung tersegel lagi di menara Zinsen. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Akhirnya Xiaoyan sudah mendapatkan 2 bawahan di hutan belantara abadi ini. Salah satunya adalah seseorang Kaisar Immortality tahap ketiga. Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.